Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Baik, kali ini Universitas ABRI 1 akan mengusulkan program kepada calon presiden tahun 2024 nanti, yang mana sebenarnya usulan ini sudah pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini hanya mengulang ya, untuk menegaskan kembali di mana ini sangat diperlukan bagi rakyat Indonesia karena dampaknya juga cukup besar kepada rakyat Indonesia. Yaitu kami mengusulkan program untuk pengendalian devisa hasil ekspor. Karena hal ini sangat-sangat janggal dan sangat-sangat aneh, sangat-sangat ironis, sangat-sangat miris, di mana hasil ekspor dari Indonesia itu sangat besar, bahkan itu dari natural resources, baik itu berupa CPO, ya, hasil dari perkebunan, maupun juga dari hasil tambang, yang jelas-jelas itu hanya mengeruk dari hasil bumi Indonesia. Namun tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia keseluruhan, bahkan malah merugikan. Karena apa? Karena adanya satu yang dilakukan oleh konglomerat itu, pertama transfer pricing, ya, yaitu dia memiliki perusahaan marketing sales di Singapura atau di tempat lain. Nah, dari Indonesia ekspornya adalah ke Singapura contohnya dengan harga yang murah. Nanti baru dari Singapura dia ekspor lagi, re-export namanya, ke negara tujuan dengan harga yang mahal, sehingga margin yang besar diambil di Singapura. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, devisa hasil ekspornya masuk ke rekening bank di Singapura atau di luar negeri, bukan ke bank-bank di dalam negeri di Indonesia. Nah, ini hal yang sangat memprihatinkan ya, karena akibatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing menjadi rupiah menjadi lemah, ya, rupiah menjadi lemah. Nah, akibat daripada rupiah menjadi lemah itu, maka tentu sangat mempengaruhi kepada inflasi di Indonesia ini, ya. Contoh, kita tidak bisa pungkiri sekarang ini kenyataan realitas, ya, tempe itu sudah menjadi makanan rakyat. Namun kedelainya tetap kita impor. Nah, ini mau tidak mau. Nah, bila mata uang kurs rupiah ini melemah, maka menjadi mahal. Sehingga timbullah kemarin ini sampai ada pedagang-pedagang pengrajin tempe menjadi rugi gulung tikar, dan ada yang nakal sehingga mengganti atau mencampur, mengoplos kedelai itu dengan bubur kertas. Nah, itu terjadi ya, kita dengar kemarin ini, kita lihat. Nah, karena itu pemerintah ke depan harus tegas, ya. Pemerintah harus tegas, ya, memerintahkan kepada atau mengkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, di mana ini harus sangat buat program yang khusus, ya, sehingga dari segi pengajuan kreditnya pun juga dibuat peraturan covenant, ya, covenant yang sangat tegas bahwa devisa hasil ekspor itu harus masuk ke Indonesia dan harus ditipiskan itu transfer pricing kalau transfer pricing itu tidak bisa dihindari karena dengan alasan marketing, ya. Jadi dengan mengecek perbedaan harga antara harga dari sini ekspor ke Singapura dan dari Singapura ke luar negeri ke negara tujuannya. Jadi harus dibatasi marginnya, ya. Jadi harus dibatasi margin transfer pricing tersebut. Dan yang kedua juga harus dicek, diperiksa hasil devisa tersebut harus masuk kepada bank-bank di dalam negeri di Indonesia ini, bukan disimpan di Singapura atau di negara-negara lain. Nah, dengan begitu maka insya Allah kurs devisa akan menguat, kurs rupiah akan menguat terhadap valuta asing,
dan itu akan bisa dinikmati oleh rakyat dengan harga kedelai terutama, dan juga berikut juga komoditas-komoditas yang lain yang kita masih terpaksa harus import, misalnya ada beras, ya, ada gula. Nah, sehingga itu bisa dinikmati oleh rakyat dengan harga yang lebih murah karena akibat daripada kurs valuta asing tadi. Baik, untuk saat ini itu dulu yang kami usulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.